Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Produksi Tanaman Perkebunan. Dan di sini saya akan memperkenalkan nama saya Yosef Ferdinand Malaikukas. Di sini sebagai moderator dan teman saya Endang Estoriana Hidudang sebagai pemateri. Makalah tentang manajemen produksi tanaman perkebunan. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Salah satu subsektor pertanian adalah perkebunan, yang berpeluang besar untuk meningkatkan perekonomian rakyat dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor perkebunan di Indonesia setiap tahunnya terus berkembang. Perkembangan sektor perkebunan memiliki arti penting dalam pengembangan pertanian baik skala regional maupun nasional. Pada saat ini, sektor perkebunan dapat menjadi penggerak pembangunan nasional karena dengan adanya dukungan sumber daya besar, orientasi pada ekspor dan komponen impor yang kecil akan dapat menghasilkan devisa non-migas dalam jumlah yang besar. Tanaman perkebunan mempunyai peranan sebagai salah satu sumber devisa sektor pertanian, penyedia bahan baku industri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri serta berperan dalam kelestarian lingkungan hidup. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam makalah ini, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan perekonomian? 2. Bagaimana peranan suatu perekonomian perkebunan. C. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkebunan. 2. Untuk mengetahui peranan suatu perkebunan. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Lahan perkebunan merupakan lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan atau pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa, teh, tebu, dan sebagainya. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkan. B. Peranan perkebunan. Perkebunan sendiri merupakan salah subsektor dari pertanian yang memiliki peranan besar bagi sektor pertanian dan perekonomian nasional. Tanaman perkebunan memiliki dua potensi pasar, yaitu di dalam dan di luar negeri. Tanaman perkebunan di dalam negeri dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat, diperlukan sebagai bahan baku industri. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman perkebunan memiliki arti ekonomi yang penting. Artinya bila diusahakan secara sungguh-sungguh atau profesional bisa menjadi suatu bisnis yang menjadikan keuntungan besar. Menurut Rahardi dan kawan-kawan pada tahun 1993. Tanaman perkebunan mempunyai peranan sebagai salah satu sumber devisa sektor pertanian, menyedia bahan baku industri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri, serta berperan dalam kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah secara berangsur mengurangi petani yang dapat mempunyai tanah menjadi pemilik tanah dalam pembangunan subsektor perkebunan. Pemilikan lahan secara bertahap dilakukan dengan program perkebunan inti rakyat atau PIR. Tujuan dilaksanakannya pembangunan PIR adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petani atau pengebun dengan jalan pembukaan areal-areal baru kurang produktif atas lahan kritis, serta menghentikan perladangan berpindah-pindah.
Dengan proyek perkebunan inti rakyat, maka petani dapat menjual komoditas hasil kebunnya kepada pemerintah dengan harga pasaran ekspor serta kualitas komoditas terjamin standarnya. Potensi subsektor perkebunan untuk dijadikan ekspor di masa-masa mendatang sebenarnya sangat besar. Prasyarat yang diperlukan hanyalah perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai ke hilir. Mustahil kinerja ekspor akan lebih baik jika kegiatan produksi di sektor hulu, pola perdagangan dan distribusi komoditas perkebunan domestik masih mengalami banyak hambatan. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dari perubahan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 2. Perkebunan mempunyai peranan sebagai salah satu sumber devisa sektor pertanian, penyedia bahan baku industri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri, serta berperan dalam kelestarian lingkungan hidup. B. Saran. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi para penulis. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini hasil presentasi kami. Jikalau ada salah penulisan, kami mohon maaf. Kami mengharapkan untuk ada usul, kami mengharapkan untuk ada saran agar supaya kami dapat memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kami. Sekian dan terima kasih. Kami kembali.